Untuk menjaga stabilitas produksi telur ayam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya salah satu yaitu pakan yang diberikan. Biasanya pakan yang diberikan itu standar pabrikan ya. Ada beberapa merek perusahaan yang mengeluarkan produksi pakan untuk pakan ternak ayam petelur. Jadi standarnya di pakan pabrikan. Kalaupun ada pembuatan pakan cell mix sendiri, itu memang harus diperhatikan perbandingan antara protein dan energi metabolismenya. Jadi energi metabolismenya itu berasal dari jagung dan dedak. Itu harus diperhatikan. Karena kalau kandungan dedak dan jagungnya itu terlalu lama atau berganti-ganti jenis, itu memang sangat mempengaruhi ya kalau diproduksi telur. Apabila jagung yang digunakan itu berganti-ganti jenisnya, jadi usahakan itu jenisnya memang harus satu macam saja ya. Begitu juga yang pola di pabrikan. Maka jangan heran kalau mutunya di pabrikan itu terkadang berubah ya, gara-gara dasar pembuatan untuk pakan pabrikan itu berubah bahan itu tadi. Yang kedua, ini tentang pemberian vitaminnya. Jadi untuk menjaga stabilitas produksi telur, vitamin ini sangat penting juga ya, karena untuk mendukung stabilitasnya tadi. Jadi nggak boleh terjadinya resistensi ataupun kekurangan pada vitaminnya tadi. Jadi kalau di pakan ayam memang sudah ada kandungan vitaminnya, tapi itu ala kadarnya saja, tidak mencukupi. Jadi kita apabila memberikan vitamin, biasanya standarnya itu 5 gram per kilo pakan. Jadi vitamin-vitamin yang diberikan diantaranya itu seperti top mix, mineral, kemudian vitamin B kompleks, vitamin E. Vitamin E biasanya ada di X stimulan. Kemudian juga diberikan vitamin Vitastres untuk menjaga kestabilan daripada kondisi ayam supaya jangan tidak stres ya. Jadi vitamin-vitamin ini ada yang diberikan melalui pakan dan juga melalui minuman. Untuk pemberiannya memang harus rutinitas ya, terjadwal, dibuatlah standar perlakuannya untuk pemberiannya supaya tidak terjadinya penurunan produksi daripada telur ayam. Yang kemudian juga yaitu pemberian pada alas kandang ataupun sterilisasi dalam kandang. Itu paling penting yang perlu diperhatikan. Karena kalau kondisi amoniak terlalu tinggi, nanti sangat mengganggu kesehatan ayam. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Kemudian masalah lingkungan sekitar kandang ayam juga harus aman, nyaman, tidak ada gangguan-gangguan, baik itu siang maupun malam hari ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas produksi telur ayam ini. Pemberian vitamin itu memang harus diatur cara pemberiannya ya, jadwalnya juga harus diatur. Karena di sini ada vitamin Vitastres umpamanya, ada vitamin B kompleks, ada vitamin E stimulan. Jadi pemberiannya Vitastres dengan vitamin B kompleks atau vitamin E itu bisa dicampur sekali
untuk minumannya ya, bisa dicampur. Kemudian memang harus terjadwal. Kemudian juga untuk obat-obatan. Untuk obat-obatan itu memang harus terjadwal juga pembagiannya, dijadwalkan. Karena untuk antisipasi daripada serangan penyakit. Jadi apabila ayam terserang penyakit, memang produksi akan menurun drastis. Dari gejala saja sudah memang akan menurun, apalagi sudah terserang penyakit. Jadi antisipasinya lebih dahulu diberikan obat-obatan sebelum datangnya serangan pada penyakit. Untuk pemberian vitamin tadi memang harus dilaksanakan ya. Karena pakan yang diberikan itu tidak cukup vitaminnya. Karena di pakan tadi memang ada vitamin. Tapi yang ada itu adalah hanya ala kadarnya aja. Adapun sekitar paling banyak itu 1%. Jadi maka pemberian vitamin harus kita lakukan sebanyak 5 gram per kilo pakan. Biasanya dosisnya umum seperti itu ya. Apabila tidak terjadi stabilitas produksi, itu biasanya bisa ditinjau kembali. Karena apa? Karena waktu pembuatan pulet tadi tidak masuk kategori standar cara pembuatan pulet tadi ya. Jadi di situ juga jadi masalah nantinya. Tidak mencapainya puncak daripada produksi telur. Karena pembuatan pulet tadi asal-asalan, tidak ada standarisasinya ya. Itu tadi. Contoh itu pemberian vitamin dan obat-obatan. Kemudian masuk umur dan bobotnya, itu pun juga harus diperhitungkan. Kalau tidak masuk standar bobot dengan umur, memang harus diperbaiki lagi ya cara pembuatan puletnya tadi. Jadi untuk stabilitas daripada produksi telur, memang perlakuannya harus kontinu, dijadwalkan semua. Jadi kalau umpamanya pakan satu macam kurang bagus daripada produksinya, boleh dicampur dengan pakan yang lain, dicampur 2 merek atau 3 merek ya, boleh dicampur. Karena dalam satu merek itu terkadang ada kebaikannya juga ada kelemahannya ya. Jadi tidak semua bagus, top semua pakan pabrikan tersebut. Ada baiknya juga ada sisi kelemahannya. Jadi perlu juga dicampur pakan pabrikan tadi 2 atau 3 macam pabrikan ya, untuk mendukung daripada produksi stabilitas telurnya. Jadi apabila telur yang tidak masuk kategori standar, biasanya di bawah daripada 40 gram. Kalau di bawah standar, memang kalau ini contohnya ini untuk telur fertil, nggak bisa dimasukkan ke dalam mesin inkubasi atau mesin penetasan ya, karena di bawah telur fertil. Kemudian apabila kekurangan vitamin pada ayam, sangat berpengaruh pada telur fertil. Nanti telur fertilnya kebanyakan itu kosong, seperti tidak dibuahi ya, karena kandungan nutrisinya tidak mencukupi ya, itu tadi. Kemudian banyaknya embrio yang mati, jadi sebelum waktunya embrio sudah mati ya di dalam telur tadi ya. Kalau diperiksa udah hitam semua, tidak ada pergerakan lagi. Itu kalau kekurangan vitamin. Jadi memang harus diperhatikan betul pemberian pakan, vitamin, dan tempat lingkungan sekitarnya. Kemudian obat-obatan, itu saudara ya, yang perlu diperhatikan. Jadi memang harus terpenuhi semuanya perlakuan-perlakuan yang dibuat. Jadi untuk mendukung channel kita ini, ya silakan kasih like dan subscribe ya, dan komentar.